Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata geografi? Apakah itu tentang planet? Atau tentang matahari? Atau geografi itu adalah bumi? Atau kalian berpikir tentang awan dan burung yang berterbangan? Geografi merupakan ilmu yang sangat kompleks dan rumit, yang tidak bisa kita lihat hanya dari satu sisi. Hal pertama yang kalian pikirkan tentang geografi mungkin berkaitan tentang globe, kompas, atau peta dunia. Pada intinya, geografi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi, baik itu manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Elisa Ginting dengan NIM 32133310004. Di sini saya dari kelompok 3 akan membahas sebuah materi kami, yaitu geografi sebagai ilmu sintesis. Geografi sebagai ilmu sintesis dalam ruang lingkup geografi telah dikemukakan bahwa geografi dapat menjawab sebuah pertanyaan what, when, why, dan how terhadap suatu fenomena. Proses studi dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut pada hakikatnya adalah suatu sintesis. Sebagai suatu sintesis, geografi dapat mengungkapkan apa yang menjadi pokok suatu penelahannya, penyebab pokok penelahan, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana terjadi bila mana terjadinya. Melalui sintesis ini kita akan dapat mengungkapkan pokok persoalan seputar fenomena geosfer, termasuk penyebarannya dalam ruang, relasinya dalam variabel lain dan lain sebagainya, sehingga akan menjadi suatu deskripsi utuh. Baik, perkenalkan sebelum itu, nama saya Menakin Abang. Saya akan membacakan materi kami yang berjudul Geografi sebagai ilmu sintesis. Satu kajian yang paling diperbincangkan dalam sejarah geografi sejak zaman modern atau zaman kini adalah sintesis geografis, baik dalam segi makna, ruang lingkup, dan tujuannya memiliki efek yang sangat berbeda-beda dari waktu ke waktu. Asalnya adalah dalam mengejar sintesis regional oleh para ahli geografi yang dikelompokkan di sekitar kawasan sekolah klasik Prancis. Razalian mengemukakan bahwa geografi berusaha memaparkan sintesis yang paling tinggi dari hubungan total permukaan bumi. Dalam konsep yang dikemukakan Ritter membahas tentang integritas global, pemikiran Strabon dikhususkan dalam pandangan integratifnya baik fenomena fisik dan manusia yang memungkinkan untuk mengikat konsep sintesis geografis. Dibutuhkan dasar pemikirannya sebagai ilmu yang merujuk pada representasi bumi dan dipaparkan sebagai titik pertama pendekatan yang berbeda tentang makna geografi dan terutama sintesis geografis yang akan dikontraskan pada area yang akan membatasi pekerjaan ini, dan untuk memverifikasi apakah konsep sintesis geografis dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Perbahasan untuk mencari landasan dan penggerak sosiopolitik dan budaya untuk menghasilkan pola keruangan yang kelihatan di permukaan dan kemudian dikaji oleh para ahli geografi yang merupakan satu usaha untuk menemukan konsep kepada apa yang ditetapkan yang akan dianggap sebagai peraturan sejagat. Pandangan pada masa itu menitik beratkan pada sintesis kawasan yang menjelaskan aliran penduduk dalam kawasan dan sejarah. Ini melibatkan keadaan yang mendukung mobilitas pada masa yang lalu. Analisis saintifik pada umumnya bermula dengan pemecahan dan pemisahan. Seringkali hal itu sudah mencukupi untuk disampaikan kepada para saintis dan akademia menerusi jurnal dan pembentangan seminar. Pendekatan sintesis merupakan satu cara mengartikan kehendak manusia untuk mengurus sekitarnya yang berdasarkan tiga ide utama, yaitu ide dunia yang tercipta, ide tentang pengaruh persekitaran, dan ide manusia sebagai agen geografi. Pendekatan geografi yang disampaikan oleh ahli-ahli geografi awal di Malaysia seperti Hui Jinbi, Robert Ho, dan Hamzah Sendut antara lain, yaitu menekankan geografi sistematik yang lebih bersifat analisis berbanding sintesis. Di sini penulisan dan menitik beratkan kepada pemerincian persekitaran manusia dan fisikalnya.
terdapat kerangka sistem yang mana penelitian sebegini diletakkan, namun sifatnya masih cenderung ideografik, mencari apa yang unik dalam suatu wilayah. Dari ilmu sintesis ini dapat memaparkan mengenai pokok permasalahan seputar fenomena geosfer, termasuk penyebarannya dalam suatu ruang, bagaimana hubungannya dengan variabel lain sehingga akan menjadi suatu pengertian yang utuh. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Novida Sinaga. Perkenalkan, nama saya Novida Sinaga. Saya akan melanjutkan bagian dari materi kami tentang prinsip-prinsip yang terkait dengan sintesis geografi. Geografi yang diperkenalkan oleh Kent merupakan dorongan yang luar biasa terhadap penyebaran gagasannya sebagai ilmu, mengingat otoritas mengenai kontribusi besar dalam filsafat. Ini menempatkan pengetahuan geografis di bidang deskripsi. Menurut Ortega, dalam konsep geografis, Kent pada dasarnya diketahui dengan deskripsi fisik dengan geografi fisik. Sedemikian rupa, sehingga sebagai pedoman sintesis geografis dalam bidang generalisasi diasosialisasikan sebagai metode geografi untuk mengkualifikasikan unsur-unsur permukaan bumi. Dalam hal ini, mengemukakan bahwa dalam pemikiran Kent tentang geografi mempelajari fenomena yang terjadi di tempat-tempat tertentu. Ilmu pengetahuan abad ke-16 dan ke-17 adalah hasil dari perkembangan kumulatif tenaga-tenaga produktif pada masa itu, yang terdiri dari penyelidikan produksi. Seperti yang dikatakan Gray bahwa beginilah kehidupan produktif. Keppel dan Ortega menunjukkan bahwa di tempat perkembang biaknya semangat ilmiah ini dengan kontribusi dan Galileo dengan Newton dengan filsafat idealis lainnya. Sosok Alexander Humbert muncul dan mengembangkan penelitian di bidang geografis, mulai menelusuri keterkaitannya dan hubungan yang ada di lingkungan fisik alam dan lingkungan fisik manusia, yang merupakan transformasi substansial dalam pendekatan geografi pada waktu itu, dan menjadi referensi dan bahan kajian yang sangat konsisten dari sistem geografi. Tetapi Carl Ritter pada abad ke-19 yang mempromosikan cara khusus ini untuk mendekati fenomena fisik alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Untuk Keppel dan Ortega dengan tujuan utama studi mereka dan karena karakter inovatifnya itu untuk menjelaskan hubungan antara lingkungan fisik dan kehidupan manusia. Ada dasar dari prinsip sintesis geografis. Seperti yang dikatakan Karsmer dan Ritter mencoba membangun hubungan antara bumi dan objek tertinggi dari semua penelitian manusia. Dia menempatkan manusia sebagai pusat studinya dan melihat di tanah bumi panggung untuk perkembangan kehidupan manusia. Dengan memaparkan konsep integritas globalitas menjadi acuan yang sangat disignifikasikan bagi mereka yang nantinya akan mengembangkan konsep sintesis geografis. Di sisi lain, setelah beramilasi dengan Revolusi Prancis dan menemukan di Inggris untuk memanfaatkan energi bahan bakar fosil pada abad ke-19, manusia bertanggung jawab untuk mengolah karya sendiri dan mengubah, mendominasi dan menempatkan dunia fisik alam pada tujuannya. Perkenalkan, nama saya Evi Trisna Simatupang. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan berikut adalah definisi geografi menurut para ahli. 1. Claudius Ptolemeus Ptolemy dalam bukunya berjudul Guide to Geography pada abad kedua, Ptolemy mendefinisikan geografi sebagai representasi dalam gambar-gambar seluruh dunia yang diketahui bersama dengan fenomena yang terkandung di dalamnya. 2. Eratosthenes merupakan seorang pustakawan, geografer, matematikan, astronom, sejarawan, dan penyair. Eratosthenes berpendapat istilah geografi berasal dari kata geografika, yang berarti penulisan atau penggambaran tentang bentuk muka bumi. Dalam buku pengantar sistem informasi geografis, sejarah, definisi, dan konsep dasar tahun 2019 karya Rolly Awangga dalam karya jilid 3-nya Geografi, ia menggambarkan dan memetakan seluruh dunia yang dikenalnya.